Gambaran buat perempuan, ya, perempuan pakai apa? Mukena atau telekung. Ketika dia sujud di telekungnya. Nah, telekungnya itu atau mukenanya itu bergerak sesuai dengan gerakan badannya atau tubuhnya, maka tidak sah. Ya, harus dia, salah satu syaratnya harus dia sujud di tempat yang tidak bergerak dengan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah rahimakumullah. Salah satu daripada rukun-rukunnya salat adalah sujud. Yang kita ketahui bahwa salat mempunyai banyak rukun. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 14. Di dalam madhab Syafi'i, salat mempunyai rukun-rukun di mana rukun tersebut adalah sebagai penentu sah atau tidak sahnya salat. Kita harus penuhi semua rukun-rukun daripada salat tersebut. Jikalau rukun satu saja tidak sah, maka salatnya tidak sah. Nah, salah satu daripada rukun salat adalah sujud. Sujud mempunyai syarat. Di dalam madhab Syafi'i yang disusun oleh para ulama yang tercantum di dalam kitab Safinatun Najah, bahwa syarat-syarat sujud ada 7. Yang pertama, ayyasjuda ala sab'ati a'zum. Hendaknya dia sujud dengan 7 anggota tubuh. Apa saja 7 tersebut? Dahi, kedua telapak tangan, kemudian kedua dengkulnya, kemudian kedua jari-jari atau perut jari-jari kakinya. Nah, 7 anggota ini harus disertakan di dalam bersujud. Syarat yang kedua, hendaknya dahinya terbuka. Apabila dahi tertutup ketika dia sedang sujud, maka tidak sah hukumnya. Kalau seandainya anggota-anggota yang lain tertutup, boleh. Yang disyaratkan hanya dahi. Dahi harus terbuka. Tidak boleh dia menghalangi antara sujudnya dengan tempat dia bersujud. Apabila tertutup, maka tidak sah sujudnya. Kalau sujudnya tidak sah, maka sholatnya tidak sah juga. Ya, kalau tangan dia pakai sarung tangan boleh. Dengkulnya wajib bahkan menutupi aurat. Kemudian perut-perut jari kakinya pun boleh juga dia pakai kaos kaki atau dia memakai apapun yang menutupinya, boleh. Tapi syarat yang kedua ini, yaitu yang hanya harus wajib terbuka adalah dahinya. Ini harus. Yang ketiga, tumakninah. Ada orang yang sujudnya seperti ayam sedang mematuk beras atau mematuk makanan, cepat sekali. Tidak ada tumakninah di dalam sujudnya, maka tidak sah. Salah satu syaratnya sujud yang ketiga ini adalah tumakninah. Tumakninah itu kadarnya seperti apa? Definisi daripada tumakninah adalah hendaknya berdiam seluruh anggota tubuh dengan kadar subhanallah. Dengan kadar subhanallah, ya, kita harus diam semua anggota tubuh dalam keadaan sujud. Tidak boleh bergerak. Kalau bergerak belum dihitung dengan tumakninah. Makanya salah satu syaratnya, yaitu syarat yang ketiga ini adalah tumakninah. Syarat yang keempat adalah harus dia sujud sedikit menekan, dahinya dia tekan sedikit. Jangan seperti orang mengambang, tidak menekan sujudnya. Ulama mengatakan, ya, batasan menekan dahinya itu ke tempat sujudnya apabila diletakkan kapas, maka kapas tersebut pun kempes ataupun tertekan ke dahinya dengan tempat sujud tersebut, sehingga itu yang dianggap sujud yang menekan. Nah, ini 4 syarat. Yang pertama tadi, yang kedua, yang ketiga, yang keempat kita sudah ketahui. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima apa? Syarat yang kelima, hendaknya belakangnya harus lebih tinggi daripada kepalanya. Maksudnya pantatnya harus lebih tinggi daripada kepalanya. Mungkin timbul pertanyaan, bukankah setiap orang sujud itu lebih tinggi belakangnya daripada kepalanya? Iya, akan tapi ada gambaran seseorang yang sujud, akan tapi kepalanya lebih tinggi daripada belakangnya. Lebih tinggi daripada pantatnya. Bagaimana?
ketika seorang sujud di atas atau di tebing. Ketika dilihat kepalanya itu lebih tinggi dari belakangnya, maka itu tidak sah. Harus dia sujud di kepalanya lebih rendah daripada belakangnya, lebih rendah daripada pantatnya. Atau gambaran yang tidak sah lagi, orang sujud tapi di atas kursi sujudnya, bagian bawahnya itu di bawah, kemudian kepalanya di atas kursi, maka tidak sah sujudnya. Maka syarat yang kelima adalah harus kepalanya itu lebih rendah daripada belakangnya, maaf pantatnya. Itu yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, harus dia sujud di tempat yang mana tempat tersebut tidak boleh bergerak dengan gerakannya. Contohnya, orang yang tidak sah sujudnya ketika dia sujud di atas, bagi kaum laki-laki ya, dia sujud di atas syalnya, di mana syalnya ini menyambung dan ikut bergerak dimanapun dia berada. Ketika dia sujud, dia letakkan syalnya ini atau ridaknya ini ke tempat sujud dan dia sujud di atasnya. Ketika dia duduk, syalnya ini bergerak dengan gerakan dia, maka tidak sah. Bagaimana caranya? Apabila ingin sujud di atas syalnya, sudah letakkan syalnya di bawah sehingga syalnya pun tidak bergerak lagi dengan gerakan dia, itu baru sah. Tapi kalau dia sujud dengan di tempat di mana tempat tersebut bergerak dengan gerakan dia, maka tidak sah. Itu laki-laki. Gambaran buat perempuan, ya, perempuan pakai apa? Mukena atau telekung. Ketika dia sujud di telekungnya. Nah, telekungnya itu atau mukenanya itu bergerak sesuai dengan gerakan badannya atau tubuhnya, maka tidak sah. Ya, harus dia, salah satu syaratnya harus dia sujud di tempat yang tidak bergerak dengan gerakannya. Kemudian yang ketujuh adalah dia harus sujud dengan niat sujud. Maksudnya apa? Tidak ada niat selain sujud. Ketika dia mau sujud, gambaran yang tidak sah seperti ini, saya terangkan. Ketika dia mau sujud, mungkin di dalam niatnya dia mau mengambil sesuatu yang terjatuh dari kantongnya atau dari mananya. Nah, dia sujud, dia mau mengambil sesuatu, maka tidak sah. Harus dia sujud betul-betul niatnya karena sujud, bukan karena yang lain. Ya, tidak boleh bermaksud dengan maksud yang lain. Harus niatnya sujud, jernih, tidak ada niat yang lain, harus niatnya sujud. Kalau seandainya dia sujud, dia mau mengelak dari pukulan orang seandainya ya, ataupun dia sujud dia mau menjauhkan sesuatu dari hadapannya, maka tidak sah. Harus dia berniat betul-betul niatnya sujud. Nah, insya Allah dengan 7 syarat ini kita sudah memahami daripada syaratnya sujud. Sujud ini apabila tidak sah, kita tidak penuhi dengan syarat-syaratnya, maka konsekuensinya adalah sholatnya tidak sah. Oleh karena itu kita fahami syarat-syarat sujud ini. Mudah-mudahan kita faham dengan penjelasan yang singkat ini, dan insya Allah bermanfaat dan semakin menambah ilmu kita. Setiap hari menambah ilmu, semakin sempurna ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.